Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 fungsi kompleks. Yang pertama ada Eva Dwi Puspitasari NIM 183100005. Yang kedua ada Nur Afnita Anggiasari NIM 183100013. Dan yang terakhir ada Yeti Novela NIM 183100027. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi elementer. Fungsi-fungsi elementer mempunyai 9 pokok. Yang pertama ada pemetaan dan transformasi, kedua inverse, ketiga fungsi linier, keempat fungsi pangkat, 5 fungsi eksponensial, keenam fungsi kebalikan, ketujuh fungsi bilinear, kedelapan fungsi logaritma dan hiperbolik, dan yang 9 yaitu fungsi logaritmik. Yang pertama, pemetaan dan transformasi, yaitu suatu fungsi dapat dipikirkan sebagai proses yang memetakan sebagai bidang Z secara keseluruhan ke bidang W. Hal ini mengakibatkan munculnya istilah pemetaan dan transformasi sebagai nama lain dari fungsi. Misalkan fungsi W sama dengan Z kuadrat ditambah I memetakan Z sama dengan 1 min I ke W sama dengan min I, atau fungsi W sama dengan 2 IZ plus I mentransformasikan bujur sangkar ABCD menjadi bujur sangkar A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Jika suatu fungsi F memetakan Z0 ke W0, maka dikatakan bahwa W0 adalah bayangan dari Z0 di bawah F dan Z0 adalah pembayang W0. Meskipun definisi suatu fungsi lebih banyak berbicara tentang bayangan titik Z, titik W boleh mempunyai lebih dari satu pembayang di bawah suatu fungsi. Misalkan di bawah fungsi W sama dengan Z pangkat 4 ditambah 2, titik W sama dengan 3 mempunyai 4 pembayang, yakni Z sama dengan 1, min 1, I, dan min I. Selanjutnya ada inverse. Menurut definisi, GZ dinamakan inverse fungsi FZ jika FG dalam kurung Z sama dengan G dalam kurung F dalam kurung Z sama dengan Z. Inverse suatu fungsi tidak harus sebuah fungsi, tetapi jika F11 maka inversenya biasa ditulis F pangkat negatif 1 juga merupakan suatu fungsi. Misalkan F Z sama dengan 3Z min 5I, F merupakan fungsi 1, 1. Dapat dilihat bahwa F pangkat negatif 1Z sama dengan Z plus 5I per 3 dengan memeriksa bahwa F pangkat negatif 1Z sama dengan F pangkat negatif 1 FZ sama dengan Z. Yang ketiga yaitu fungsi linier. Sebuah fungsi yang berbentuk FZ sama dengan AZ plus B dengan A dan B merupakan konstanta kompleks. Turunan dari fungsi ini adalah F aksen Z sama dengan A yang terdefinisi di setiap Z. Jadi fungsi linier merupakan fungsi menyeluruh. Jika A sama dengan 0, fungsi ini merupakan fungsi konstan. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, fungsi ini menjadi fungsi identitas. Fungsi linier merupakan fungsi 1, 1. Inverse fungsi ini berbentuk Z sama dengan 1 per A, W min B per A, yang juga merupakan fungsi linier dan dapat dipikirkan sebagai pemetaan dari bidang W kembali ke bidang Z. Fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah sebuah fungsi yang berbentuk Fz sama dengan Z pangkat N. Fungsi ini merupakan fungsi menyeluruh karena F aksen ada dan terdefinisi untuk semua Z. Jika N lebih dari 1, fungsi ini merupakan fungsi banyak ke 1. Akibatnya inverse
sifatnya bukan merupakan fungsi. Fungsi kebalikan. Fungsi kebalikan adalah fungsi yang berbentuk fz sama dengan 1/z. Fungsi ini merupakan fungsi satu-satu kecuali z sama dengan 0 dan w sama dengan 0. Turunan fungsi ini diberikan oleh f aksen sama dengan -1/z kuadrat yang terdefinisi untuk semua z kecuali z sama dengan 0. Jika fungsi ini analitik pada semua z kecuali pada pusat koordinat, fungsi fz sama dengan 1/z. Jika dibiarkan z 0, maka fz yang bersesuaian akan menjadi bilangan yang modulusnya besar tak terbatas. Jadi untuk z 0 mutlak w menuju tak terhingga dengan titik tak berhingga dapat dikatakan bahwa di bawah fungsi kebalikan bayangan z sama dengan 0 adalah fz tak terhingga dan pembayang dari fz0 adalah z tak terhingga. Fungsi bilinear. Jika n bilangan bulat tak negatif dan a, o, a, i sampai a n adalah konstanta kompleks, maka fungsi p z sama dengan ao plus a1z plus anz pangkat n dinamakan suku banyak. Jika pz dan hz adalah dua suku banyak, maka fungsi fz sama dengan px pz per hz yang didefinisikan untuk semua z asalkan hz tidak sama dengan 0 dinamakan fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi analitik kecuali titik-titik yang membuat penyebutnya bernilai 0. Salah satu fungsi rasional yang menarik adalah fungsi rasional yang berbentuk fz sama dengan az plus b per cz sama cz plus d kurung ad min bc tidak sama dengan 0 dan dinamakan fungsi bilinear. Karena fungsi ini fungsi rasional, maka fungsi bilinear analitik kecuali di z sama dengan min d per c. Jika c sama dengan 0, maka fungsi bilinear berubah menjadi fungsi linear. Fungsi bilinear tersebut termasuk fungsi 1,1 titik z sama dengan min d per c dipetakan ke titik v sama dengan tak terhingga dan titik z sama dengan tak terhingga dipetakan ke w dan w sama dengan a per c. Inverse dari fungsi bilinear diperoleh melalui manipulasi aljabar sederhana. Inverse tersebut diberikan oleh z sama dengan min d w plus b per cw min a. Terlihat bahwa inverse tersebut bilinear juga merupakan fungsi bilinear. Selanjutnya, fungsi eksponensial.
Fungsi eksponensial berubah kompleks Z sama dengan X plus IY didefinisikan dengan E pangkat X sama dengan E pangkat X kali cos Y plus sin Y. Jika Z adalah khayal murni, X sama dengan 0 diperoleh E pangkat X sama dengan cos Y plus sin Y, yang merupakan rumus Euler. Fungsi eksponensial merupakan fungsi menyeluruh dan D per dz kali E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Untuk sifat-sifat E pangkat Z, yang pertama E pangkat Z tidak sama dengan 0, yang kedua E pangkat 0 sama dengan 1, yang ketiga E pangkat Z plus W sama dengan E pangkat Z kali E pangkat W, yang keempat E pangkat Z min W sama dengan E pangkat Z per E pangkat W, yang kelima E pangkat komplement Z sama dengan komplement E pangkat Z, yang keenam E pangkat Z sama dengan E pangkat Z plus 2PI, yang ketujuh jika Z sama dengan X plus IY, maka nilai mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X dan argumen dari E pangkat Z sama dengan Y. Selanjutnya, fungsi logaritmik. Untuk sebarang bilangan kompleks Z, ada log Z. Simbol ini membentuk perluasan bagi logaritma real ln X. Jika Z adalah bilangan nyata positif, maka log Z sama dengan ln Z. Sifat-sifat yang dimiliki oleh ln Z juga dimiliki oleh log Z, khususnya log Z kali W sama dengan log Z plus log W, dan log Z pangkat alfa sama dengan alfa log Z untuk setiap bilangan kompleks Z, W, dan alfa. Misalkan Z sama dengan RE pangkat IT adalah bilangan kompleks yang diberikan, maka log Z sama dengan log kali RE pangkat IT sama dengan log R plus log E pangkat IT sama dengan log R plus IT log E sama dengan log R plus IT ln E menjadi sama dengan ln R plus IT menjadi ln Z plus argumen Z. Berdasarkan sifat-sifat logaritma yang dimiliki oleh log Z, diperoleh log Z sama dengan ln Z plus argumen Z. Berdasarkan uraian di atas, didefinisikan logaritma Z, yaitu logaritma Z sama dengan ln Z plus argumen Z, di mana Z tidak sama dengan 0. Untuk fungsi trigonometrik dan hiperbolik, jika X merupakan bilangan nyata, maka dengan menggunakan rumus Euler diperoleh sin X sama dengan 1 per 2i dikali E pangkat IX min E pangkat min IX, dan sin X sama dengan 1 per 2i dikali E pangkat IX plus E pangkat min IX. Untuk fungsi sinus dan kosinus Z didefinisikan oleh sin Z sama dengan 1 per 2i kali E pangkat kali E pangkat IZ min E pangkat min IZ, dan sin Z sama dengan 1 per 2i kali E pangkat IZ plus E pangkat min IZ. Empat fungsi lain didefinisikan dengan tan Z sama dengan sin Z per cos Z, cos tangen Z sama dengan cos Z per sin Z, sec Z sama dengan 1 per cos Z, cosec Z sama dengan 1 per sin Z. Sifat-sifat sin Z dan cos Z. Yang pertama, sin Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan K kali P. K yaitu bilangan bulat. Yang kedua, cos Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan Pi per 2 plus K kali Pi, di mana K sama dengan bilangan bulat. Yang ketiga, sin min Z sama dengan min sin Z. Yang keempat, cos min Z sama dengan cos Z. Yang kelima, sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Yang keenam, sin Z plus W sama dengan sin Z cos W plus sin W cos Z. Yang ketujuh, sin kali Z min W sama dengan sin Z cos W sama dengan sin W cos Z.
Yang ke-8, nilai mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X plus sin H kuadrat Y, di mana Z sama dengan X plus Y. Yang ke-9, nilai mutlak cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X plus sin H kuadrat Y, di mana Z sama dengan X plus Y. Yang ke-10, D per dz, nilai mutlak sin Z sama dengan cos Z. Yang ke-11, D per dz, nilai mutlak cos Z sama dengan min sin Z. Sinus hiperbolikus didefinisikan dengan sin Z sama dengan 1/2 kali E pangkat Z min E pangkat min Z. Sedangkan kosinus hiperbolikus didefinisikan dengan cos Z sama dengan 1/2 kali E pangkat Z plus E pangkat min Z. Jelas bahwa kedua fungsi berikut merupakan fungsi menyeluruh dan turunannya diberikan oleh D per dz kali sin H sama dengan cos Z dan D per dz kali cos Z sama dengan sin Z. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.